Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sangat kami hormati, sangat kami kasih, sangat kami cintai. Mengucap syukur buat waktu yang indah yang Kau beri di malam hari ini, di waktu yang berbeda-beda, di waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 lewat, tapi di Indonesia bagian Timur sudah jam 10 lewat. Engkau lihat hati kami, kerinduan kami, Bapa. Curahkan anugerah berkat-Mu melalui sharing malam hari ini. Kami semua dikuatkan, iman kami makin kokoh di dalam Engkau, pengharapan kami makin bertumbuh, dan kiranya kasih kami melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua, cengkeram kami dalam Roh Kudus-Mu, dan minta Roh Kudus berkarya dengan heran malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan, buat Pastor Lepri. Izinkan saya share screen. Baik. Terlihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Iya Pak, terlihat. Oke. Sekitar 3 minggu yang lalu kita bahas terkait dengan raising bar of our life ya. Naikin tuh mistar kehidupan kita. Kita jadi manusia-manusia yang nggak gampang mengeluh, nggak gampang menyerah, bahwa setiap ujian, setiap hambatan, rintangan yang diizinkan Tuhan terjadi itu punya satu maksud, membuat kita itu makin kokoh gitu ya, nggak mudah menyerah menghadapi hidup. Dan ada step of action yang waktu itu saya sampaikan. Coba lihat cerita-cerita di Alkitab, kisah-kisah pahlawan iman begitu ya, orang-orang yang mengalami banyak sekali kesulitan, tapi dia bisa lewati itu bersama Tuhan. Ya, dia bisa lewati itu bersama Tuhan, bukan dia bisa lewati dengan kekuatan sendiri. Ya, jadi kalau ada malam hari ini boleh ada 1, 2, 3 orang yang share apa kisah yang ditemukan, dan itu menjadi salah satu teladan akan kegigihan, ketekunan, ya, kepantang menyerahan tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu. Saya kasih kesempatan untuk boleh sharing apa yang didapatkan. Begitu sebelum kita masuk ke topik yang baru malam hari ini mengenai gratitude atau gratefulness. Ada yang mau sharing apa yang didapatkan? Ya, dari saya dulu. Dipersilakan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, ada satu tokoh Alkitab yang sangat memberkati hidup saya. Dan tokoh ini diceritakan oleh ibu saya sejak saya masih kecil sebelum sekolah. Ya, tokohnya adalah Yusuf. Ya, Yusuf ini dia sejak masa remaja dia sudah menerima visi daripada Tuhan. Lalu dia anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, tetapi dia bukan anak yang manja. Ya, dia bukan anak yang manja, anak yang sangat memang dibedakan dari saudara-saudara yang lain. Dia sangat disayang, yang itu menyebabkan saudara-saudaranya sangat membenci dia. Ditambah dengan Tuhan memberi dia visi untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, ya saya kagum, yang pertama dia memelihara visi itu dalam hatinya sejak masa kecilnya, masa remajanya, sehingga perjalanan hidupnya kita tahu bahwa tidak mudah, ya, tidak mudah. Dalam rumah dia harus diperlakukan kasar oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, dan dia harus dimasukkan ke dalam sumur sewaktu dia membawa makanan untuk saudara-saudaranya. Dan tidak sampai di situ, ya, mereka harus mengeluarkan dia dari sumur lalu dijual ke Mesir. Ya. Dan itu kisah perjalanannya saya sejak kecil sangat memberkati hidup saya. Dan dalam kondisi seperti itu tidak pernah ditulis dalam Alkitab bahwa dia mengeluh. Ya, dia mengeluh, dia putus asa. Tapi
di akhir dari ketika saudara-saudaranya bertemu baru saya tahu bahwa memang itu hatinya begitu luar biasa memelihara visi daripada Tuhan. Setelah dijual ke Mesir, dia harus jadi budak di rumah Potifar, dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu dalam penjara itulah harusnya tidak ada harapan, tetapi karya Tuhan begitu indah luar biasa dalam hidupnya karena rancangan Tuhan itu sempurna, dan Yusuf memberi diri untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Dari penjara itu dia dikeluarkan, lalu singkat cerita dia harus jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya datang, dia sampaikan bahwa untuk memelihara hiduplah saya diutus Tuhan terlebih dahulu ke Mesir. Dan singkat saja saya mau sampaikan bahwa memang luar biasa karena dia menerima visi Tuhan, memeliharanya sehingga dia menjaga hidupnya, dan sampai akhir hidupnya dia menggenapkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya dia, sehingga seluruh suku Israel terpelihara dan mereka bahkan dicatat ya dalam Alkitab yang hari ini kita boleh belajar dan menjadi berkat. Terima kasih, itu mungkin yang saya dapat. Tuhan Yesus memberkati. Top, ya Pak Garus luar biasa. Ini waktu dulu sekolah minggu berarti nggak main sendiri Pak. Ini dengeran ini. Betul. Cerita sekolah minggu bener ya. Itu nanti ngeling. Jadi apa yang dialami Yusuf itu akan sangat erat kaitannya dengan apa yang akan kita belajar malam hari ini. Karena satu hal, Yusuf ya itu sebetulnya hampir dibunuh ya, tapi nggak jadi dibunuh. Akhirnya dijual. Dan kemudian juga beberapa kali dia mengalami janji-janji yang tidak dipenuhi oleh yang lain ya. Itu kan mimpinya waktu juru minuman sama juru roti itu ya. Ya jangan lupa ya nanti kalau sudah kembalikan ke posisinya, jangan lupa saya ini. Ternyata dilupakan. Nah, kasihan ya. Jadi dikhianati juga oleh istri dari majikannya ya, Tuan Potifar begitu. Satu hal, dia tidak pernah kepahitan ya, dia nggak pernah ada bitterness, nggak pernah pahit, tapi dia selalu melihat apa yang positif dalam kehidupan itu, bahwa dia ngelihat sepahit-pahitnya itu, oh ternyata Tuhan punya rencana apa, supaya dia memelihara saudaranya, lebih dari saudaranya, mungkin kaum sebangsanya pada waktu kelaparan. Dia ngelihat jauh gitu. Dan dia nggak lihat hal-hal yang pahit, dia lihat hal-hal yang positifnya, yang manis, yang membuat dia bahkan bisa menerima kembali ya saudara-saudaranya. Nggak ada sakit hatinya, nggak ada ya, nggak pernah ngomong sakit hati terus kemudian dia mau balas dendam ke saudara-saudaranya yang jual dia, enggak gitu ya. Dia penuh belas kasihan, dia ampuni itu semua, luar biasa. Oke, ada lagi satu lagi deh yang mau sharing terkait dengan tokoh yang bisa diteladani dalam Alkitab, pantang menyerah. Ada? Ayo. Silakan Yanti. Ana, Mira ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, saya memilih kisah Stefanus. Stefanus ini orang yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Dia dipilih untuk melayani orang-orang miskin dan juga memberikan kebenaran firman Tuhan serta melakukan banyak mujizat di tengah-tengah jemaat Yerusalem. Seiring berjalannya pelayanan Stefanus, terjadilah konflik, terjadi masalah bahwa orang Yahudi ini mulai mempersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak dapat melawan Stefanus karena Stefanus penuh dengan hikmat. Lalu orang-orang Yahudi menghasut orang-orang baik pada saat itu dan memfitnah Stefanus bahwa Stefanus ini
menghujat nama Tuhan, dan kesaksian Stefanus ini kesaksian yang palsu. Lalu mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama, dan sampai di situ mahkamah agama melihat Stefanus, dan wajah Stefanus ini sepertinya seperti wajah malaikat. Dan Stefanus menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mereka ini seperti tuduhan orang Israel, dan serangan-serangan mereka seperti orang Yahudi yang mereka meneruskan tradisi nenek moyang mereka, yang mereka menerima hukum Taurat dari malaikat-malaikat, tetapi mereka tidak menurutinya. Lalu marahlah mahkamah agama dan orang-orang banyak pada saat itu, sehingga mereka melempari Stefanus, menangkap Stefanus dan melempari Stefanus dengan batu. Dalam keadaan seperti itu, Stefanus masih berdoa kepada Tuhan, yang menyerahkan rohnya kepada Tuhan, dan berdoa juga kepada mereka, jangan tanggunganlah dosa ini kepada mereka. Lalu Stefanus meninggal. Dan penderitaan atau bahkan kematian yang dialami Stefanus ini bukanlah kekalahan bagi dia, tetapi kemenangan bagi dia. Dalam keadaan seperti itu, Stefanus mengambil tindakan seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus masih berdoa kepada orang yang mengolok-olok dia. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, lalu kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dari kisah Stefanus ini, lewat penderitaan dan kematian karena Kristus, banyak orang di Yerusalem, mereka semakin meluas memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mendapat terima dari kisah ini di firman Tuhan, diceritakan di Lukas pasal Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 3, di mana carilah perkara-perkara di atas. Dan jika hidup kita Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 3, sebab kamu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini yang mana nih, yang Mira atau yang Ana nih? Mira, Pak. Mira, terima kasih Mira. Ya luar biasa. Saya punya, jadi kalau bicara mengenai itu martir ya, itu martir yang ya memang saya sampaikan ya, saya kapan itu pernah dengar khotbah yang sampai sekarang jadi ingat terus, karena orang terlalu mudah bicara, masing-masing orang punya salibnya, apa namanya, kita ini ikut Tuhan Yesus itu ya pikul salib. Enteng banget ya, ngomong pikul salib itu enteng sekali, tidak tahu konsekuensinya, bahwa pikul salib itu konsekuensinya mati gitu. Ya, jadi kalau masing-masing orang pikul salibnya masing-masing, semua orang itu akan mati. Ya, dalam hal ini kalau bicara mengenai martir, artinya ketika kita percaya Yesus Kristus Raja dari segala raja, Tuhan segala Tuhan kita, penguasa jagat raya ini, ya, yang kepadanya segala kuasa diberikan, kita ikut dia itu memang taruhannya nyawa gitu. Ya, luar biasa. Jadi ada buku judulnya kalau nggak salah Voice of the Martyrs ya. Jadi suara para martir gitu. Itu diceritakan banyak kisah-kisah, tentu berdasarkan sejarah ya, karena di Alkitab nggak diceritakan secara detail bagaimana Petrus mati, bagaimana Rasul Paulus mati, ya, di mana tepatnya, dan itu membaca buku itu jadi merinding kita kira. Melihat, waduh, orang-orang dulu itu luar biasa memang. Jadi kesulitan, tekanan,
ya, baik dari orang-orang Yahudi sendiri ya, yang dengan mudah menggunakan hukum rajam ya, karena apa? Blasphemy, maka Tuhan Yesus itu sangat berhati-hati menggunakan eh, apa namanya kata-kata, kalimat-kalimat untuk menjawab atau bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, karena mereka menggunakan sedikit saja kesalahan kata-kata dianggap blasphemy dan Tuhan Yesus dilempari batu gitu. Padahal misinya panjang ini. Misinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, ya, bukan cuma orang Kristen, seluruh umat manusia. Jadi dia luar biasa menjaga perkataannya dengan penuh hikmat itu, wow gitu ya. Tapi itu suara martir, betul ya. Dia bertahan sampai akhir, ya. Bertahan sampai akhir ya. Kita ketemu Stefanus nanti, luar biasa. Terima kasih ya buat Mira. Baik, yang lain disimpan. Nah, nanti ada step of action selanjutnya. Oke, saya lanjutkan sharingnya. Ya, hari ini bicara gratitude. Gratitude itu rasa terima kasih yang tidak hanya sekedar ucapan bibir, gitu aja ya. Jadi kalau kita terima kasih kan ada di mana-mana ya. Di Indomaret juga ada ya, di pom bensin juga ada, namanya senyum sapa salam gitu ya. Tapi itu kemudian hanya ucapan bibir, tidak dari dasar hati yang terdalam ya. Tidak ada rasa bahwa kita ini berhutang gitu. Maka ketika gratitude atau bahasa Inggrisnya ada juga gratefulness, sama gratitude atau gratefulness sama thanksgiving gitu ya, thanksgiving. Ini adalah rasa syukur ya, yang sangat berkualitas, nggak sekedar keluar begitu saja, ya, tapi betul-betul diresapi, dihayati bahwa ini adalah ungkapan dari hati yang terdalam, rasa syukur itu, ya. Nah, bisa klik. Oke. Ya. Ini lagu lama sekali, ya, penulisnya John Johnson Oatman Jr. tahun 1897. Tapi kalau yang senang lagu ini mungkin jadi penghiburan ketika kita sedang lemah. Jadi kekuatan ketika kita sedang lemah, ya. Pengharapan ketika kita sedang putus asa. Count your blessing, ya. Bahasa Indonesianya ada lagunya ya. Kalau nggak salah, saya lupa yang nyanyi John Tanamal atau siapa ya. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung berkatmu satu-satu. Jadi kalau kita dalam suasana susah ya, dalam suasana tertekan, rasanya kok kecil, hidup rasanya kok nggak adil, ya. Ini salah satu lagu yang sebetulnya menguatkan kita, mengingatkan kita juga. Count your blessings. Hitung berkatmu satu-satu, ya. Itu lagunya begitu ya. Saya terjemahkan singkat saja. When upon life's billows you are tempest tossed. Kalau kita ada di samudra kehidupan, ombak hidup yang membuat kita ditunggang balikan. Ya, ini kalau pelaut-pelaut tahu persis bagaimana rasanya. Walaupun itu kehidupan sehari-hari mereka ada di laut, tapi ketika menghadapi badai, itu juga mereka sudah banyak berserah aja ya. Nggak bisa ngelawan badai. Ya, when upon life's billows, you are tempest tossed. Ketika kita ada di dalam gelombang, ombak besar kehidupan, dan kita ditunggang balikan. When you are discouraged, thinking all is lost. Kita rasa kecil, kayaknya udah bakal hilang semua nih. Ya, bakal hilang semua. Count your many blessings. Name them one by one. Coba hitung berkatmu yang begitu banyak itu, your many blessings. Coba sebut satu-satu. Ya, saya sering begini ya. Kalau kita berdoa bertalu-talu bukan? Kita kalau berdoa itu berdoa bertalu-talu. Artinya apa? Berdoa tidak berkeputusan. Sampai doanya dijawab Tuhan.
Tapi satu hal yang kita lupa, ketika doa kita dijawab Tuhan, bisakah kita bersyukur bertalu-talu? Nah, itu jarang. Ya, ketika kita berdoa untuk sesuatu dan kita sudah dijawab, ya sudah, terima kasih Tuhan, selesai. Pernahkah kita berterima kasih? Berulang-ulang. Ya, kita mengingat kebaikan Tuhan. Waduh, dulu zaman saya kecil, kita berterima kasih zaman sekian puluh tahun yang lalu loh. Dan itu jarang dilakukan. Orang banyak selalu, wah kalau minta, katanya gitu ya. Minta itu harus bertalu-talu. Jangan berkeputusan sampai dijawab. Tapi orang sering lupa. Kalau bersyukur itu nggak bertalu-talu. Bersyukur itu sebentar saja ya. Bukan bertalu-talu apa? Sambil lalu. Ya. Itu yang buat saya tidak membuat kita jadi kuat gitu. Sebab mengingat kebaikan Tuhan atas segala apa yang pernah kita alami itu menguatkan iman kita. Kita menjadi cengeng karena untuk satu permintaan yang nggak dijawab, tapi begitu banyak yang sudah dijawab kita lupa. Ya. And it will surprise you what the Lord has done. Dan itu akan sangat mengagetkan kalau kita mulai mengingat, menyebut satu-satu apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Kaget-kaget kita. Ternyata udah banyak sekali yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah kerjakan, janji Tuhan yang sudah digenapi dalam hidup kita. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Refrainnya bilang apa? Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Ya, hitung berkatmu. Kasih nama satu-satu. Hitung berkatmu. Lihat apa yang Tuhan telah lakukan. Hitung berkatmu. Kasih nama satu-satu. Hitung berkatmu. Lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, luar biasa. Ya, tapi kita nggak hanya berkutat di lagu ini. Ya, tapi lagu ini menjadi salah satu yang mengingatkan kita gitu. Ya, salah satunya ada di sini dikatakan di bait yang ketiga. Ya, di bait yang ketiga dikatakan apa? When you look at others with their lands of gold. Ya. Kalau kita lihat orang lain dengan kekayaannya lah ya. Zaman dulu orang kaya itu kan cuma dua ukurannya. Dia dari tuan tanah, punya tanah yang besar, ya, atau punya emas. Nah, zaman dulu karena emas itu menjadi nilai alat yang untuk digunakan untuk nilai tukar gitu ya. Maka sekarang juga banyak negara masih menyimpan emas. Think that Christ has promised you his wealth untold. Jadi pikirkanlah ya, Kristus sudah menyediakan kepada kita kekayaan yang tak terkatakan, begitu besar. Ya. Dan hitung berkatmu, di mana uang itu nggak bisa beli berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ingat upah kita besar di surga, your reward in heaven, nor your home on high. Ya. Jadi Tuhan sediakan upah yang besar di surga. Tuhan juga sudah kediaman. Tuhan sediakan di sana. Ya, lanjut. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang bicara mengenai gratitude. Ya, abundant, banyak banget ya. Di dalam Mazmur aja ada ratusan. Ya, jadi kitab Mazmur itu penuh dengan ucapan syukur. Maka lagu apa namanya? Masuk gerbangnya ya dengan ucapan syukur ya, halamannya dengan pujian. Pujian juga bentuk syukur kita. Itu banyak sekali. Give thanks ya. Lagu itu banyak sekali terkait dengan ucapan syukur kita. Tapi kalau kita tidak coba telaah satu-satu baik-baik ya. Contoh teladan kita ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu mengajarkan bagaimana ya mengucap syukur. Ya, sebelum dia melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, yang tentu Bapa berkenan atasnya. Ya,
5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dia lakukan pertama-tama yang dia lakukan apa? Mengucap syukur. Ya, demikian juga perjamuan. Yang dia lakukan, dia ambil cawan, dia mengucap syukur. Dan itu menjadi satu kebiasaan akhirnya di beberapa gereja ortodoks. Mereka punya liturgi yang selalu diawali dengan ucapan syukur. Ya. Maka kita diingatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi doa kita diminta kencang, ya, mengucap syukurnya juga tidak berhenti dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Ada banyak lagi ayat, ya, ada banyak lagi ayat. Tapi saya mau tekankan satu di Efesus 5 ayat 20. Yang saya kasih warna merah, ya. Ucaplah syukur senantiasa. Kalau sudah bicaranya senantiasa, berarti tidak hanya dalam keadaan atau waktu yang baik-baik saja, gitu. Apalagi atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Bahkan ketika diizinkan Tuhan terjadi yang menurut orang lain itu, wah, gak adil ya. Kamu sudah begitu setia, kamu sudah habis-habisan melayani Tuhan, tapi kok kamu mengalami hal seperti ini? Ya, kok Tuhanmu apa nggak ngelihat? Ini yang tidak mudah. Tapi itulah perintah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, ya kalau kita mengucap syukur dalam kondisi enak, ya orang yang nggak percaya Tuhan juga mengucap syukur, ya dengan gayanya masing-masing, ya kan? Dengan mudah mereka mengucapkan hal-hal yang diungkapkan sebagai rasa syukur. Orang Jawa apalagi, ya kalau di sini banyak orang Jawa itu selalu untung, ya. Orang Jawa itu selalu untung. Ketabrak becak, ya ketabrak becak, orang Jawa bilang apa? Untung nggak ketabrak bajai gitu ya. Jadi orang Jawa itu untung terus, selalu beruntung. Ketabrak bajai dia bilang untung nggak ketabrak truk. Ketabrak truk dia bilang masih untung, masih hidup. Ya, begitu terus. Artinya apa? Orang yang nggak kenal baik Tuhan pun, nggak punya Tuhan yang benar, bisa mengucapkan syukur dengan mudahnya. Apatah lagi kita orang yang percaya, yang kita dikasih kesempatan mengenal Tuhan yang benar, kita punya firman yang hidup, harusnya ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kita jauh lebih kokoh dan kita bisa memberikan teladan yang baik bagi orang lain yang tidak percaya. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah, ada beberapa hal ya dari sekian banyak ayat, pada akhirnya kita bisa memetik inti sarinya. Kita bisa memeras dan punya pegangan yang kita sebut ya prinsip-prinsip Alkitabiah gitu ya. Kita kan tidak ayatiah, kita nggak potong-potong ayat karena kita belajar kontekstual dan pada akhirnya kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang kemudian diterapkan di dalam kehidupan nyata ya, dalam kehidupan masyarakat. Dan kadang-kadang orang nggak tahu bahwa itu sebetulnya sumbernya di Alkitab. Tapi mereka pakai itu menjadi kata-kata motivasi, ya, menjadi hal-hal yang mereka pakai di dalam pelatihan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, banyak hal. Tanpa mereka tahu bahwa itu sebetulnya hal-hal yang disarikan oleh orang-orang yang memang punya
backgroundnya sebetulnya mungkin orang-orang yang kuat di dalam firman, dan mereka juga kuat di dalam dunia pekerjaan atau profesionalisme. Nah, beberapa prinsip ini saya catat seperti ini, ya. Jadi mengucap syukur, be grateful itu tidak hanya ketika hal-hal yang baik terjadi. Be grateful not just when things go well, but the real challenge, tapi yang lebih susah itu sebetulnya apa? Tantangan terberat kita apa? Justru to be grateful when things go wrong. Ya, kita bersyukur ketika sesuatu itu nggak berjalan semestinya, seperti yang kita harapkan. Ya, maka kalau saya diundang, ya, atau saya nengok orang sakit dan diminta berdoa, saya tuh doanya gini, saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Terima kasih dikasih kesempatan untuk saudara kami ini mengalami penyakit. Karena di saat seperti inilah kita diuji untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur senantiasa. Justru dalam keadaan sakit seperti ini, kita ditantang untuk tulus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau mengucap syukur waktu ada pemberkatan rumah mah gampang ya, lagi diberkati mengucap syukur. Justru dalam kondisi lagi gak enak, when things go wrong, unexpected, sesuatu yang gak diharap-harapkan terjadi, tragedi terjadi dalam hidup. Sebab kemudian kita berani nggak gitu, berani nggak dalam kondisi begini kita bicara bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Ya, Roma 8:28. Berani nggak bicara ini? Sebab Roma 8 ayat 28 itu ditulis, ya, ditulis bukan dalam keadaan enak gitu, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. 8 ayat 28 itu tulis dikirimkan justru ketika orang-orang yang mengikut Kristus itu sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, sedang dijadikan umpan binatang buas. Itu ya, di Kolosium Roma itu sedang dijadikan tumbal atas kebakaran di Roma yang katanya menurut sejarah itu sebetulnya Kaisar Nero sendiri yang membakar, ya, sepertiga dari kota Roma. Kemudian dikatakan bahwa itu yang membakar itu orang-orang Kristen. Orang Kristen di kota Roma saat itu double minority. Ya, nah kalau kita ngomong double minority itu orang yang sangat malang ya. Double minority itu sangat malang. Kalau bicara di Indonesia ini nggak ngomongin SARA ya, nggak ngomongin SARA. Tapi waktu Pak Ahok mau jadi gubernur DKI, dia itu double minority. Ya, sudah Tionghoa, udah minoritas itu Tionghoa itu. Kristen pula. Jadi double minority. Maka diserangnya waduh luar biasa, ya. Nah, orang Kristen di kota Roma saat itu adalah double minority. Dia dibenci orang Yahudi. Ya, orang Yahudi menyingkirkan orang-orang Kristen, sama orang-orang Romawi juga mereka disingkirkan. Jadi nggak ada yang menyukai mereka gitu. Maka ketika kota Roma itu kebakar, ya, orang-orang Kristen dijadikan sasaran tembaknya. Wah, yang bakar ini yang membuat pemberontakan dan sebagainya orang Kristen. Maka kemudian orang Kristen itu yang dijadikan, wah, nggak cuma bulan-bulanan ya, sudah habis-habisan itu. Bahkan di dalam sejarah gereja, orang Kristen itu dijadikan obor hidup-hidup untuk menerangi tamannya istana Kaisar Nero. Gila ya, orang Kristen dibakar hidup-hidup jadiin obor, ya. Terus kemudian yang lain diadu dengan binatang buas, ya. Yang kelaparan taruh di Kolosium, dilepas.
Jadi saya kalau membayangkan itu ya, wah bagaimana waktu itu mungkin mereka memuji Tuhan dengan keras ya, karena takut, karena sakit gitu ya. Dari begitu kerasnya nyanyian, melemah, sampai kemudian tidak ada suara. Karena apa? Karena mati. Ya, dimakan binatang buas hidup, ditonton, ya, jadi hiburan. Gitu. Nah, disitulah surat Roma itu ditulis dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan. Bisa bicara loh, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan macam apa? Gitu kan? Ini kan gila. Ayat ini ditulis untuk sesuatu yang orang melihat ini kebaikan macam apa? Ya, orang matinya itu luar biasa sengsara begitu. Tapi kalau orang justru membuat kekristenan itu luar biasa berkembang justru karena penyiksaan, maka ayat ini luar biasa. Bisa mengucapkan ayat ini dalam kondisi tidak baik. Itu membuat iman kita kokoh. Ya, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Orang lain nggak lihat. Orang lain secara kasat mata orang nggak lihat apanya yang baik. Tapi kita sudah ngelihatnya sudah bukan dengan mata jasmani, kita sudah lihatnya dengan mata iman kita, ya. Not by sight, ya, tidak dengan penglihatan jasmani kita, tapi udah by faith. Kedua apa? Prinsip yang lain mengenai grateful ini. Orang bersyukur itu kalau masih dikondisikan suasana luar, baru bisa bersyukur. Itu bukan bersyukur. Bahwa bersyukur itu sebuah pilihan. Ya, bersyukur itu pilihan, bukan ditentukan oleh kondisi di luar kita. Kita akan memilih bersyukur apapun yang terjadi di sekeliling kita. Jadi ini sebuah keputusan. Menjadi orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang berani mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, saya memutuskan bersyukur. Dan kalau itu satu keputusan yang diambil dengan keberanian, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda gitu ya, dengan orang lain yang moody, orang yang punya prinsip bahwa dia bersyukur ini satu keputusan. Dia nggak akan mudah berubah emosi gitu. Apapun keadaannya, orang ini bisa tersenyum terus gitu ya. Apapun keadaannya, dia ditindas pun dia bisa tersenyum, dia tidak membalas untuk menindas gitu. Ya, ditipu, nggak balas nipu atau gimana ya. Tapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang mempunyai cara merespon sebuah kejadian yang luar biasa, seharusnya menyedihkan orang itu nggak bersedih. Yang seharusnya membuat orang ini pahit, orang itu jadi nggak pahit. Ya. Prinsip apa lagi? Bahwa ini bukan sekedar kita menekan emosi negatif gitu ya. Wah, kita belajar mengendalikan supaya emosi negatif kita nggak muncul. Tapi ini mengubah arah namanya. Mengubah arah atau cara pandang kita melihat sesuatu, persepsinya kita ganti. Kita sekarang selalu belajar melihat apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh kita kelola, untuk boleh kita manage, untuk boleh kita lipat gandakan, untuk boleh kita gunakan memberkati orang lain. Dan kita nggak melihat apa yang kita nggak punya gitu. Banyak orang menjadi sedih hanya karena ngelihat orang lain punya, saya nggak punya. Banyak orang menjadi iri hati, akarnya dari mana? Akarnya dari ngelihat orang lain punya, kita nggak punya. Tapi sekarang kita selalu melihat apa sih yang kita punya, dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Lah yang begini nggak ada orang mau iri hati segala, nggak ada. Karena dia ngelihatnya apa yang dia punya. Ya maka supaya leher kita, kalau saya kadang-kadang guyon sama ya bercanda dengan orang-orang yang lain itu. Kalau kamu lihatnya orang yang di atas terus ya, wah yang orang yang hebat-hebat, leher kita sakit. Ya, kita boleh sekali-kali lihat ke bawah. Ada banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung
dibanding kita. Jadi kita nggak capek lehernya ya. Lihatlah juga orang-orang yang jauh tidak beruntung. Kalau kita bersyukur asal ada makanan dan pakaian, cukup. Ada yang nggak punya makanan, nggak punya pakaian. Maka kita bersyukur untuk bisa menghidupi satu hari. Ada orang yang mau hidup satu hari, dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa yang dia akan makan. Gitu. Jadi kita bersyukur. Apalagi, janganlah kita menuntut keadilan Tuhan. Gitu. It is not about fairness. Tuhan, aku udah kerja keras begini, kok saya nggak diberkati seperti orang, padahal sebelahnya dia malas kok diberkati gitu. Jangan minta keadilan Tuhan. Sebab kalau minta keadilan Tuhan, kita ini sudah layaknya dihukum. Ya. Kita bersyukur kita masih dapat anugerah gitu. Kita masih dapat anugerah. Kita masih dapat kesempatan. Ya, kalau kita bicara ngomong keadilan, kita nggak layak gitu. Siapa sih kita ini gitu, minta keadilan? Kalau mau adil ya kita ini orang-orang berdosa gitu. Terusnya kita sudah terhukum. Maka kita bersyukur saja dengan apa yang Tuhan percayakan. Anugerahnya besar. Ya, anugerahnya besar, luar biasa. Nah, apalagi prinsip yang kita mesti pegang, jangan genggam tanganmu gitu loh. Ya. Jadi di daerah Afrika itu orang nangkep kera gitu ya. Kera itu ditangkap dan kemudian dijadikan makanan gitu. Itu tidak dengan senjata. Jadi kalau kita baca ceritanya itu mereka menangkap kera itu cukup dikasih kayak semacam guci gitu, kayak guci. Jadi pokoknya tempat yang atasnya itu ada lehernya kecil gitu. Ada lehernya kecil, di bawahnya dia kasih banyak makanan yang si kera ini suka ya, kacang-kacangan begitu. Nah, ketika si kera ini masukin tangan untuk ngambil kacang-kacangan itu, apa yang dia lakukan? Dia akan genggam tuh, ya, dia ambil nih. Begitu genggam, ini karena gucinya atau tempat ya yang menjadi jebakan itu lehernya kecil, tangannya nyangkut, tangannya nggak bisa keluar. Dan ketika tangannya nggak bisa keluar itu dengan mudahnya, orang-orang di kampung itu tinggal datang, pegang itu keranya, karena keranya nggak mau lari. Dia nggak mau lari dalam arti apa? Tangannya nggak mau lepas. Itu tangan bisa masuk karena dia nggak menggenggam. Ketika sudah masuk pegang kacang, terus menggenggam itu nggak bisa keluar. Orang datang itu tinggal pegang si kera itu karena keranya itu nggak mau ngelepas kacangnya. Ya. Padahal gampang sekali kamu lari. Caranya gimana? Ya lepas kacangnya, dia lepas lagi dari leher gucinya, dia tinggal lari kan. Sesederhana itu. Tapi itulah pikiran kera. Ya. Dia genggam itu. Dia rasa, wah genggam. Jangan dilepas. Ini udah hak saya, ini udah berkat saya. Ini udah rezeki saya genggam. Sampai mati pun akhirnya mati bener. Gak dia lepas. Nah, prinsip bersyukur itu ingat bahwa kita ini cuma bendahara. Kita cuma bendahara atas berkatnya Tuhan. Kita cuma manajer, bukanlah owner, bukan pemilik atas berkat. Pemiliknya itu tetap Tuhan. Allah Bapa kita yang memiliki segala sesuatu, bahkan hidup kita. Maka kita itu belajar kalau pegang sesuatu itu dengan tangan terbuka. Mau dikasih, silakan. Mau diambil, boleh. Dengan memegang berkat Tuhan dengan tangan terbuka itu, ketika Tuhan ambil pun tidak akan pernah kita ada rasa sakit gitu. Ya, karena itu bukan punya kita, itu semua titipan. Ini semua cuma titip, ini numpang lewat aja gitu, numpang lewat aja. Bahkan apa harta kita yang kita rasa terbesar dalam hidup kita? Anak. Ya, yang belum berkeluarga mungkin belum merasakan itu. Tapi buat yang sudah berkeluarga, kita merasa itu apa? Anak itu harta kita. Kita kerja keras habis-habisan, ya, kita sampai sakit-sakit untuk anak. Kalau bisa pas anak sakit, kita doa, Tuhan sakitnya pindahin ke saya Tuhan. Saya nggak tega lihat anak sakit. Ya, kita makan sedikit, kadang nggak makan, nggak apa-apa. Yang penting anak sehat, gemuk, sehat ya.
segala-galanya untuk anak. Tapi ketika saya tahu, wah ini bahaya. Ini seperti saya itu pegang. Ini seperti kera pegang begini. Ini di tangan saya itu anak. Gitu. Oh, saya akan sakit. Kalau sampai, kita kan nggak pernah tahu. Siapa yang pernah tahu di sini bahwa, oh pasti kita yang meninggal duluan. Siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang tahu kalau suatu saat mungkin anak kita yang meninggal duluan dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan mengalami itu. Kita sakit hati loh, dan banyak cerita bahkan hamba-hamba Tuhan yang kemudian kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan pelayanan karena anaknya dipanggil Tuhan. Bahkan kecelakaannya terjadi ketika akan melayani gitu. Ketika akan melayani sekeluarga, kecelakaan, anaknya meninggal. Ya hamba Tuhan ini kemudian justru sakit hati kepada Tuhan. Karena dia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Dia merasa anak ini milik dia gitu ya. Maka saya ngajak istri ya mungkin dalam kondisi yang tidak kuat-kuat amat ya. Kadang kita berlinang air mata, kita ngomong. Anak itu titipan. Jadi kalau kita berdoa sekarang itu, kita berdoa tidak pernah ngomong anak-anak milik kami, bukan. Anak-anak yang Engkau titipkan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang Engkau titipkan. Anak-anak ini boleh Tuhan lindungi, ya, boleh Tuhan berkati jadi berkat. Tapi selalu saya tekankan itu titipan. Ini titipan supaya saya nggak lupa. Ini titipan nih. Ya kita nggak pernah tahu seberapa kuat saya ketika orang-orang yang kita kasih, yang kita sayangi, Tuhan panggil lebih dulu gitu. Ya, jadi don't clench your hands. Ingat ya, jangan begini nih. Wah, kalau begini nih bahaya nih. Ya, saya khawatirnya nggak cuma berkat Tuhan yang pegang begini, ketika Tuhan ambil, ini bisa begini sama Tuhan ini. Waduh, bisa berontak ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Maka kita belajar. Ada prinsip. Kita ini cuma bendara. Kita cuma manajer, pengelola. Ingat ya, Adam itu cuma mengelola aja. Bukan memiliki. Ya. Keliru kalau kemudian jadi kebablasan dianggap dia memiliki. Oke? Nah kemudian kita lihat, karena prinsip ini lama-lama menjadi universal. Padahal basicnya dari firman Tuhan. Ya, memang Tuhan memberikan hukum moral itu bahkan bagi orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, mereka tetap mengasihi gitu ya. Mereka tetap menghormati orang tua, mengasihi anak-anak. Itu jadi hukum moral, ada pencipta yang luar biasa. Ya, the creator of the moral standard. Jadi artinya standar moral itu seluruh dunia itu ya hampir sama. Kenapa? Karena penciptanya satu gitu. Nah, kita belajar lagi bahwa kita mau memulai gitu, mau melatih kan sekarang begitu. Waduh, banyak orang juga yang tidak mudah untuk menjadi orang yang penuh syukur gitu. Dalam segala keadaan penuh syukur. Gimana caranya melatih itu? Nah, kalau Tuhan kasih kita itu 5 indera, ya, panca indera, itu semua adalah alat yang Tuhan berikan sebagai senjata, tools gitu ya, untuk kita bisa melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, membaui, menyentuh, merasakan semua ciptaan Tuhan yang menakjubkan, yang tidak terbatas. Kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, keindahannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Melalui apa? Melalui semua ciptaannya. Melalui apa yang ada di sekeliling kita. Melalui apa yang jarang kita ucapkan terima kasih karena kita anggap itu sederhana. Ya, jarang sekali. Tapi begitu kita belajar untuk melihat dengan teliti yang ada di sekeliling kita. Ya sekarang kita bisa ngomong begini ya. Dulu nggak bisa loh. Ya, betapa kita bersyukur dengan teknologi ya. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan beri otak yang luar biasa. Bisa menciptakan teknologi komunikasi wireless gitu.
Ingat ya kalau dulu kita kecil, ada yang ngalamin nggak tahu ya, mungkin orang tuanya ngalamin. Kita telepon dulu, ya masih SD itu saya ngalamin telepon itu harus telepon ke namanya kantor telepon. Kita nggak bisa telepon langsung ke tetangga, ya. Dan itu yang punya juga sedikit, ya. Itu diputar dulu, ya, diputar dulu itu membangkitkan arus kalau ada eh, Pak Hens itu dia jago telekomunikasi itu, dia membangkitkan arus dulu, begitu diputar nanti di sentral telepon berdering gitu ya, berdering diangkat, ya Pak ini operator, nah itu namanya operator itu gitu karena dia menyambungkan, dia mengoperasikan itu, mau telepon dong ke nomor 15, bayangin deh, dalam satu desa teleponnya yang punya nggak sampai 100, hanya orang-orang yang kaya gitu, nanti dari operator nyambungin, nyambungin betul-betul nyambungin pakai kabel itu, ya pakai kabel, jadi ada kayak papan disambungin nomor 15 yang ke nomor 20 misalnya, disambungin baru bisa ngomong, itu harus pakai kabel, ya harus pakai kawat gitu. Lah kalau pakai kawat nelfon ya, apalagi sampai namanya interlokal dulu kan gitu ya, namanya interlokal antar kota gitu, suaranya kecil sekali kan ya. Kenapa ya? Karena sinyalnya itu sudah dibawa sampai puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer, udah tambah susah kedengarannya, tambah hilang. Maka dulu masih ada pakai telegram, dia pakai morse gitu, wah ya, ya, cuman tinggal dot sama dah gitu kalau kita main morse dulu. Tapi bayangkan kemudian bisa loh, ya mulai bisa pakai radio, ya orang bisa berkomunikasi pakai radio sampai tahun 96 saya mulai kerja itu yang punya handphone itu masih segede batu bata handphonenya itu juga anaknya direktur utamanya Astra, ya nggak pernah kebayang kalau sekarang itu bisa telepon, bisa lihat wajah, ya bisa lihat wajah langsung. Sekarang nggak cuma telepon, nggak cuma dua arah, bahkan bisa kita sekarang dengan meeting seperti ini online. Dan kita lihat luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa kecerdasannya. Apa aja kemudian menjadi sesuatu yang bisa kita syukuri. Kita bisa malam hari ini ya bisa belajar bersama. Ada lampu, ada listrik. Bapak Ibu Saudara tahu ada yang melihat lampu di malam hari ini mereka nangis loh. Kita melakukan instalasi lampu tenaga surya di Papua. Di kota-kota, bukan kota-kota, di desa-desa terpencil yang dulu kalau malam gelap gulita, nggak ada apapun. Mereka cuma apa? Ya obor, obor. Tapi ketika kita ada program pemerintahnya Pak Jokowi, ya, kita pasang lampu tenaga surya. Kalau malam itu bisa terang benderang di dalam rumah. Aduh, itu yang instalasi, ya tukang-tukang kita di sana dipelukin. Orang bisa pada nangis. Kita nggak kebayang loh, malam itu bisa belajar, ya malam bisa mengerjakan pekerjaan di rumah. Gitu. Kita boro-boro bersyukur kan. Tapi kalau kita kemudian merenung apapun yang kita lihat, ya yang kita bisa rasakan saat ini, itu nggak ada habisnya kita bersyukur. Ya, nggak ada habisnya kita bersyukur. Oh, saya makan pagi ya. Saya makan pagi itu bisa nangis loh. Padahal makan pagi saya sudah nggak makan nasi kalau pagi itu cuma makan sayur, telur udah ya gitu aja. Itu nangis bukan karena aduh kok cuma makan sayur, bersyukur gitu ya. Tuhan terima kasih ya. Aku masih bisa makan, bisa rasa enak gitu ya. Ada orang-orang sakit yang orang sekaya apapun beli makanan pun rasanya pahit karena sakit. Dan kalau kita masih bisa makan normal begitu, ya. Oh, coba yang kena COVID siapa di sini yang kena COVID? Kehilangan rasa ya, nggak enak gitu ya. Baru kita, oh ternyata bisa merasakan asin, bisa merasakan manis, ya. Itu satu anugerah. Dan jadi kita nggak akan pernah berhenti untuk bisa bersyukur.
nggak akan pernah berhenti untuk kita bisa bersyukur. Ya, ingat, gratitude will change your bitter situation into better one. Dengan bersyukur ya, kita bisa mengubah situasi yang pahit menjadi situasi yang lebih baik. Bahasa Inggrisnya itu bagus. From bitter to better. Dari kepahitan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, ini memang perlu dilatih. Ya, apalagi orang yang sering mengeluh, kemudian belajar untuk bersyukur, tantangan tersendiri. Ya. Gratitude changes everything. Ya, bersyukur itu bisa mengubah segala sesuatu. Tentu kita sendiri dulu. Ya. Kita sendiri dulu. Sikap pasangan kita bisa berubah kalau kita sendiri yang berubah duluan. Sikap anak-anak kepada kita bisa berubah kalau kita duluan yang berubah. Karena sebetulnya kalau bahasa Inggris itu ya improvement, inisiatif, ya, innovation itu start with I. Ya, depannya itu artinya mulainya dengan huruf I. I itu saya. Jadi yang namanya perbaikan, perubahan, ya, inisiatif, kita berinisiatif, kita melakukan hal-hal yang punya inovasi gitu. Itu mulainya dari saya dulu gitu. Maka bersyukur itu mengubah sesuatu kalau saya dulu yang mengubah. Saya nggak pengen orang lain berubah. Saya dulu yang berubah. Maka orang lain yang melihat kita berubah, bisa ikut berubah. Ya. Nah, ini hal yang lain banyak sekali. Jadi saya akan skip cepat aja ya. Ada begitu banyak manfaat orang yang punya sikap, ya, yang punya karakter, yang punya mental itu bersyukur senantiasa. Ya, orang ini membawa damai. Makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Mereka akan memenuhi, menguasai bumi ini. Orang-orang yang membawa damai. Tapi bagaimana membawa damai kalau dia nggak bisa bersyukur? Karena untuk bisa peaceful, untuk menjadi penuh dengan keteduhan, ya, itu harus orang-orang yang bisa bersyukur. Ya, kalau orang yang disakiti maunya membalas gitu, ya dia nggak akan ada kedamaian di dunia ini, yang ada perang terus, tempur terus, ya. Jadi, hidup itu sendiri sudah suatu anugerah. Rasa syukur itu mengalahkan kekhawatiran. Bukan cuma percaya dan mengharapkan, tapi rasa syukur itu juga mengalahkan kekhawatiran. Sebab apa? Orang yang bersyukur itu orang yang siap untuk kondisi terburuk. Walaupun berharap yang terbaik, tapi siap kondisi terburuk pun dia tetap bersyukur. Orang yang begini tidurnya nyenyak sekali loh ya. Jadi kalau kita banyak gelisah, nggak bisa tidur, jangan-jangan kita bukan orang yang bisa bersyukur. Gitu. Maka kalau malam hari kita berdoa itu, waduh Tuhan terima kasih, satu hari bisa kami lewati. Dengan segala tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Satu hari kami bisa lewati Allah Immanuel. Berarti Tuhan menyertai kita luar biasa. Seperti sepanjang hari Engkau menyertai, malam hari pun kami tidur Engkau menyertai. Tidur nyenyak kita. Tidur nyenyak. Ya. Dan orang-orang yang punya rasa bersyukur luar biasa itu bukan orang-orang yang malas. Orang-orang yang aktif bergerak. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Karena kita bersyukur atas kesehatan yang Tuhan percayakan. Kita nggak menerima, oh sehat, ya untung-untungan lah, untung sehat, ya. Jadi kayak nasib baik aja kita sehat. Oh enggak, karena kita tahu kesehatan itu sesuatu yang berharga untuk kita menjadi alat bagi Tuhan. Harus sehat dong, ya kan? Nah, nanti melayani Tuhan kalau sudah nggak bisa jalan, udah sakit-sakitan, ngapain? Ya kan? Mumpung kita sehat, kita lakukan optimal bagi kerajaan Tuhan. Maka kita bertanggung jawab kan? Kalau kita bertanggung jawab atas kesehatan kita, gaya hidup kita itu pasti akan berubah. Pola makan kita pasti kita berbeda dengan orang yang makan sembarangan gitu. Maka saya kadang sedih ya, melihat beberapa hamba Tuhan nggak jaga makan gitu. Nggak jaga makan. Wah, udah mengembang ke kiri ke kanan gitu ya. Dia salah lihat ayatnya. Dia
ayatnya lihat mengembang ke kiri ke kanan itu dipikir badannya boleh mengembang ke kiri ke kanan, makanya sembarangan gitu. Karena apa? Akhirnya dia meninggalnya karena masalah kesehatan. Sementara Tuhan mungkin mau pakai lebih lagi, lebih lama lagi. Cuman pola makan tidak dijaga. Pola olahraga juga tidak dijaga. Pola istirahat juga nggak dijaga. 3 pola ini kalau gaya hidup kita ingin sehat, kita orang yang aktif, ya kita jaga baik-baik. Pola makan kita jaga, pola olahraga kita jaga, pola istirahat kita jaga. Orang yang bersyukur atas tubuh yang dipercayakan Tuhan dan dia ingin gunakan itu optimal maksimal, dia akan aktif menjaga ini. Yang lain apa? Banyak banget. Ya orang yang bersyukur ternyata orang-orang yang bisa mengalami kesehatan yang baik, ya mengurangi rasa sakit, mengurangi tekanan darah. Ini penelitiannya, penelitian memperkuat imunitas tubuh, mengurangi stres. Ya kalau stres itu yang muncul hormon kortisol. Saya baca gitu di Wikipedia. Orang kalau stres itu apa yang terjadi dalam dirinya sih sebetulnya. Sehingga sampai yang tadinya sehat bisa sampai habis, orangnya bisa habis tuh. Badannya habis, jadi kurus, kecil, sakit-sakitan. Karena waktu orang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu kemudian menciptakan proses di dalam tubuh, ya, itu bisa memproduksi gula. Prosesnya jadi gluconeogenesis, ya, gluconeogenesis, jadi menciptakan glukosa dalam tubuh gitu. Nah, ketahui sendiri kan kita juga nggak boleh makan gula banyak-banyak, bukan tambah manis orangnya gitu, ya, tambah habis tubuhnya. Karena gula ini termasuk juga makanan sel-sel yang buruk. Jadi kayak termasuk orang dibilang kalau orang kena kanker itu banyak puasa, jangan kasih makan sel kankernya dengan cara apa kok drastis gitu ya. Nah ini yang ternyata nasihat di dalam itu secara nyata itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi nasihat di dalam Alkitab, nasihat firman Tuhan itu nyata adanya. Ya. Manusia hidup 70 tahun saja, kalaupun Tuhan izinkan bisa 80 tahun, kebanggaannya sudah kesulitan dalam hidup. Ya. Tapi kalau mau hidup sampai umur segitu dan sehat, harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Karena optimis, positif, ya, itu menunjukkan orang-orang yang punya cara pandang yang positif dalam hidup, itu memperpanjang umurnya. Ya. Apalagi emosi juga begitu ya. Nah, kalau emosi tentu ada hubungannya dengan orang lain. Ya, betapa nggak nyamannya kita kalau selalu berada di tengah-tengah lingkungan atau ketemu dengan orang yang orangnya udah apa namanya orang bilang ya, wajahnya itu nggak membagikan kebahagiaan gitu. Kita ikut susah gitu melihat orang begitu ya. Nah, dengan orang bersyukur, wajahnya hidup, membagikan cahaya, orang bisa bergaul dengan baik, ya, itu hubungan emosinya dengan orang lain jadi lebih bagus. Emosi yang bagus juga membuat kita, dikatakan di sini, increase our resilience, itu bisa bangkit lagi yang tadi ya, yang di 3 minggu lalu kita bicara orang yang never give up spirit, itu orang bersyukur, sebab dia bisa punya optimisme, dia bisa bangkit lagi. Ya. Apalagi social life gitu. Karena kita orang bersyukur, kita jadi lebih pengertian kepada orang lain, penuh kasih, mau nolong ya. Saya tuh sekarang sering nulis itu apa namanya, kejadian-kejadian kecil lah, kejadian-kejadian kecil saya tulis, saya bagikan di WhatsApp group. Nah, satu saat saya ke Jawa Timur Jumat itu. Jumat, jadi karena saya satu mobil dengan tim saya, dengan karyawan saya, mereka Jumatan. Oke, silakan Jumatan,
parkir mobil di masjid, saya jalan cari warung, saya buka laptop mau kerja gitu. Tapi belum sampai di warung, ketemu anak kecil, ya, anak kecil lagi main eh apa namanya yang kemarin sempat ramai itu ya, yang bola dua ya, yang TikTok itu. Saya ke situ, duduk di sebelahnya, dek, aku ajarin dong dek. Wah, emang bisa? Ya kalau diajarin bisa. Ada belajar berapa lama tuh bisa sampai begitu bagusnya mainnya? Oh ya sebulan om. Oh ya kamu pinter banget ya. Bisa, kita bisa menemukan sudut-sudut dalam kehidupan ini untuk bergaul dengan orang, memuji orang dengan mudah. Si anaknya seneng dia. Habis dari situ saya ke warung kopi nggak jauh dari situ. Kopi harganya murah banget gitu. Saya lupa harganya berapa itu ya. Pokoknya 3.000 atau berapa gitu ya. 3.000. Ya ini saran saya lah ya, 3.000. Kalau kita di Jakarta aja parkir 5, ya kan? 5.000 langsung pangkat kita berubah jadi bos ya. Sama tukang parkir kan langsung bos, bos. Wah, bayar parkir ya. Jadi ketika kopi 3.000 saya bayar 10.000, bu nggak usah kembali bu. Waduh terima kasih pak. Oh, kita berbagi gitu ya. Karena saya ngerasa, aduh orang ternyata ya kita di kota besar ya dengan mudahnya kita mengeluarkan uang hanya untuk parkir yang padahal juga dibantu aja juga kagak ya. Tukang parkir itu juga nggak ke pemerintah juga lah gitu ya. Soalnya yang dulu ke pemerintah langsung pakai mesinnya banyak dimatikan mungkin atau mati atau gimana ya saya nggak tahu. Terus sekarang balik lagi ke orang yang jelas kontrolnya boleh dibilang nggak ada. Maka di Jakarta orang bisa bunuh-bunuhan karena rebutan lahan parkir. Karena jutaan itu. Sehari bisa 16 juta kalau nggak salah itu di satu mesin itu ya. Jadi bayangkan betapa luar biasanya. Jadi kembali ke sana, mulai saya berpikir, aduh Tuhan kok bersyukur amat ya. Kita masih dikasih kesempatan hidup jauh lebih beruntung begitu. Ini aja mau dapat 3.000 perak aja dia masih harus jualan kopi gitu. Ya. Jadi ketika kita lihat-lihat hal seperti itu, sekarang saya udahlah yang begitu-begitu. Jangan nawar. Ya udah murah begitu masih nawar-nawar pula. Mending kasih lebih nggak usah kembali udah. Ya saya selalu begitu sekarang udah nggak usah kembali. Berbagi syukur kita dengan orang lain ya. Dan ini satu hal yang bagus ya. Ini golden rule adanya sebetulnya di Alkitab ini, ayat ini sangat luar biasa. Matius 7 ayat 12. In everything therefore, treat people the same way you want them to treat you. For this is the law and the prophets. Dalam segala sesuatu, oleh karena itu, ya, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Kamu kan nggak pengen disakitin, kan? Ya jangan nyakitin. Kamu kan pengen orang berbuat baik kepada kamu, berbuat baiklah kepada mereka. Karena inilah sebetulnya seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi begitu. Ya, ini kan dipakai akhirnya. Bahkan orang nggak tahu bahwa ini sebetulnya ayat ini ada di dalam Alkitab. Ya, dan ini dipakai loh. Bahkan di motivasi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dipakai golden rule. Di dunia ini dipakai namanya golden rule. Perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Ya. Apalagi bahkan di sisi profesional yang kerja-kerja, orang yang penuh syukur itu bisa meningkatkan banyak ya kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk mencapai target, menjadi pemimpin yang efektif, membuat kita jadi lebih kreatif, produktivitas kita ya artinya kerja keras kita jadi lebih hebat. Misalnya. Itu orang-orang yang bersyukur. Nah ini step of action terakhir ya. Step of action kita bagaimana sih supaya kita bisa mempraktekkan bersyukur. Terserahlah dipilih. Bisa mengerjakan 5-5-nya oke. 4-4-nya lah. Ya. Bisa mengerjakan 4-4-nya oke. Mengerjakan salah satu aja oke. Tapi praktekkan. Ya, nanti bagikan ketika ketemu ya. Dengan saya lagi gimana nih? Sudah dipraktekkan belum? 1,
bikin catatan mengenai ucapan syukur. Kita jarang melakukan ini, ya. Saya juga jarang. Saya bikin tulisan-tulisan seperti itu salah satunya untuk mengingatkan saya. Setiap hari ini, pagi hari, bangun tidur, atau sebelum tidur. Tulis saja catatan kecil. Ya, di sini 5 hal yang kamu syukuri. Dan harus spesifik. Harus spesifik. Jadi, saya bersyukur untuk, ya, saya bersyukur hari ini ditraktir. Misalnya gitu ya. Hal yang sederhana aja. Ya. Saya bersyukur untuk pertemuan teman baru. Karena teman ini misalnya ya membuat kesempatan kepada saya untuk melakukan apa transaksi bisnis atau apa. Saya bersyukur jangan cuma saya bersyukur untuk cuaca yang indah. Begitu aja kurang menohok, kurang mengena. Gitu ya. Saya bersyukur ini bisa menyelesaikan perjalanan hampir saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, puji Tuhan, Tuhan tolong, sehingga Tuhan luputkan, misalnya begitu ya. Spesifik. Jadi kalau ini kita itu dipaksa untuk mencari hal-hal apa yang kita lewati hari ini ya. Harusnya kita bisa bersyukuri itu. Ya, dan kita sering lupakan itu. Tapi kalau kita tulis itu bayangan ya, pagi bangun tidur atau sebelum tidur, malam sebelum tidur kita tulis tuh apa yang mau kita syukuri hari ini, ya. Terus bikin tulisan sederhana kamu berterima kasih. Kamu berterima kasih kepada orang, siapapun kamu kirimin lewat WA. Terima kasih ya, kamu udah ingetin aku. Terima kasih tadi udah traktir. Gitu. Terima kasih buat apa namanya ngenalin aku sama ini. Terima kasih ngasih kesempatan. Terima kasih ngasih lowongan. Apapun, terima kasih. Ya, bahkan untuk kakak, adik kita ya, terima kasih ya tadi kamu bikinin jus buat aku gitu ya. Anak saya itu senang banget kayaknya kalau terima kasih saya. Jadi karena kalau ngambilin saya sesuatu itu, saya bilang terima kasih ya. Wah, kalau terima kasih sama saya nggak cuma ngomong terima kasih. Saya itu peluk dia, cium dia gitu ya. Saya berusaha menggunakan bahasa kasih sebanyak-banyaknya lah. Nanti kita bicara parenting ya. Saya punya banyak sekali sharing-sharing terkait parenting karena parenting itu nggak ada sekolahnya. Itu ternyata itu bagus banget gitu misalnya ya. Misalnya sama sekali nggak direncanakan gitu ya, sama sekali nggak direncanakan. Terus saya panggil Vel, anak saya namanya Velian yang paling kecil nih, masih 9 tahun. Vel, sini dong. Ya tiba-tiba dia datang, jadi lupa sesuatu gitu. Oh iya, lupa apa? Oh, hari ini lupa belum cium sama peluk kamu. Wah, terus saya cium, saya peluk-peluk nggak dilepas-lepas gitu ya. Dia happy banget ya. Itu salah satu cara-cara untuk kita mengucapkan terima kasih ya. Buat ucapkan sesuatu yang baik ya kepada seseorang setiap hari. Saya punya teman itu head of HR, jadi dia manajer HR-nya Elang Mahkota Teknologi itu yang punya SCTV gitu ya. Jadi di SCTV Tower itu di Senayan City ada SCTV Tower itu. Saya baru tahu gitu. Kebiasaan dia itu baik sekali. Sampai semua orang itu kenal sama dia dan dia kenal sama hampir semua orang. Apa? Dia tiap pagi datang dia sapa resepsionisnya, terus dia puji gitu. Mujinya spesifik ya. Lipstick kamu bagus banget loh, itu warnanya cocok banget sama kulit kamu. Bapak bisa aja. Tapi orang ini luar biasa. Ya, dia puji semua. Jadi orang ini memang ya kita dari Astra ya, sama-sama dari Astra. Jadi kita belajar bagaimana menghargai orang ya. Dan ini coba dilakukan nih sama Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman. Kalau memuji spesifik, bicara sesuatu yang baik kepada setiap orang yang kamu temui. Ya, itu nggak cuma membuat orang lain itu harinya cerah. Kita juga yang memuji itu juga rasa senang orang lain senang ya. Gitu. Coba tantang dirimu. Ya.
Bisa nggak? Ya nggak usah seminggu lah, sehari nggak ngeluh. Ya, wah hari ini bisa nggak ngeluh. Yes, hari ini aku nggak ngeluh. Besok sehari lagi, masa sih sehari nggak bisa? Ya. Coba mulutnya kalau mau ngeluh ditahan. Ya, apalagi jalan-jalan gunakan 5 panca indera tadi. Ya, jalan apapun yang kamu lihat, yang kamu rasa keajaiban Tuhan itu, syukurilah ya. Saya kadang-kadang, saya mungkin orangnya nggak tahu ya, melankolis kah, tapi saya rasa begini, sampai saat nyetir aja di jalan tol itu, nyetir di jalan tol, saya ngeliat indahnya langit, warnanya itu di sore hari gitu pulang, bisa nangis loh. Saya tuh nangis, Tuhan, aduh baik banget ya, dikasih pemandangan gitu. Saya pulang ditemenin pemandangan karya Tuhan. Nggak ada pelukis yang bisa membuat warna-warna di langit yang luar biasa begitu. Ya, jadi akhirnya apapun bisa disyukuri gitu. Ya, sekali lagi, hati kita itu terlalu kecil untuk dikasih 2 hal yang bertentangan. Nggak bisa. Nggak bisa pada saat yang sama bersyukur dan kemudian mengeluh, nggak bisa. Jadi kalau kita mengisi hati kita dengan ucapan syukur, itu mengeluh, itu nggak akan mampir. Karena space-nya dipenuhi dengan syukur. Tapi begitu kita buka kesempatan mengeluh masuk, kalau orang mengeluh nggak akan bersyukur. Sebaliknya begitu. Ya, jadi space-nya sangat terbatas gitu. Untuk dipenuhi 2 hal yang bertentangan. Maka penuhilah hati kita dengan ucapan syukur. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pastor Levri ya. Wow, luar biasa ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan. Iya. Praise God. Puji Tuhan ya. Tadi yang terakhir itu saya juga sering ke anak saya, Pak. Jadi saya sering peluk dia, cium dia, sampai di sekolah itu satu-satunya anak kalau ketemu gurunya dia sering peluk gurunya. Ya, gitu. Ya, teman-teman diberkati, amin. Amin, iya. Amin. Luar biasa. Ada yang mau berbagi mengenai hal tadi yang sudah disampaikan? Apa yang teman-teman dapat? Bisa sharing, saling memberkati, silakan. Kalau saya kan tadi ada terakhir toh, teman-teman. Waduh, saya kalau dengan Brian anak saya itu, aduh, saya sering peluk tadi. Pas lagi Pastor Roni sampaikan, saya panggil dia lagi, saya cium dia baru peluk. Iya, Yanti ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Saya bersyukur sekali, materinya sangat memberkati. Di sini saya mau berbagi pengalaman. Ternyata tadi yang dibilang Bapak Roni bahwa kita bersyukur itu bukan pada saat kita dalam keadaan senang. Saya pernah mengalami satu hal yang membuat stres karena waktu itu terjadinya di kampus pada saat dosen mengusir saya dari kelas. Itu mungkin karena kesalahan saya sendiri. Nah, di situ saya pulang ke kosan. Pada saat itu sel grup di hari Kamis. Nah, itu saya menangis. Saya bilang Tuhan tidak adil. Nah, ternyata di situ saya berdoa, kemudian saya berkomitmen untuk saya bersyukur apapun yang terjadi, saya harus bersyukur. Nah, kemudian saya ke kampus, kawan-kawan kasih tahu lagi, kemudian saya mulai bilang Tuhan tidak adil lagi. Itu membuat saya saya mulai kembali tidak mengingat komitmen dalam diri saya untuk selalu bersyukur. Dan satu hal yang saya senang hari ini bahwa saya selalu bersyukur kalau orang tua saya saat mengirim
uang. Itu saya selalu berterima kasih. Ini hari saya berterima kasih, besok lagi saya berterima kasih. Dan saya juga bersyukur kalau saat memberi sesuatu kepada orang. Terima kasih. Wow, tangan dulu teman-teman, keren ya. Iya, tadi persis. Silakan Pak. Nah, jadi bagus ya, itu bagus. Nyata gitu, maksudnya nyata bahwa memang dalam hal-hal yang kita anggap rasanya kurang bisa diterima, kita rasa nggak adil, itu kita pengen berontak, ya, kita pengen berontak. Tapi kalau kita ingat, ya sebetulnya memang dari kacamata orang yang melihat bisa berbeda dengan kita, ya. Jadi makanya kalau kita hanya berusaha memahami dari sisi kita, yang terjadi akhirnya apa? Ego kita muncul. Ya, orang kok nggak ngertiin saya. Nah kadang-kadang begitu ya, sampai ngomong, wah orang nggak ngertiin saya. Gitu. Ya pastilah nggak ngertiin, yang ngerti kamu ya kamu gitu. Maka sebetulnya kita yang belajar mengubah persepsi atau cara kita melihat. Kalau memaksa orang kemudian mengikuti cara kita, nggak ketemu. Kitanya yang harus berubah gitu. Ya, seperti tadi, anugerah Tuhan itu besar sekali gitu. Kalau kita menuntut keadilan Tuhan, kita yang nggak adil. Kok kita boleh diampuni, itu nggak adil. Seharusnya kita nggak diampuni. Ya. Kalau ngomong bicara keadilan, kita itu nggak layak. Yang kita lakukan tuh brengsek semua lah gitu ya. Nggak layak. Tapi itu anugerah, bukan keadilan. Maka kita hanya bisa bersyukur. Anugerahnya besar sekali gitu. Ya, kita terima kasih buat itu. Nah, bisa membahagiakan orang lain itu buat saya itu mulia sekali ya. Itu mulia sekali. Maka ada hamba Tuhan yang bagus, yang saya pegang itu kata-katanya apa? Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Sebab kalau kamu menikah mencari kebahagiaan, yang ada kamu kecewa. Ya kan? Kamu terus mencari pasangan supaya begini, supaya lebih sempurna. Enggak gitu ya. Kalau kita memberi kebahagiaan, tugas kita justru ya, bagaimana membuat sesuatu yang memang tidak ideal. Nggak ada yang ideal, nggak ada yang sempurna kok gitu. Ya kan, nggak ada yang sempurna. Tapi bisa tetap bertahan. Gitu. Bisa tetap bertahan sampai hayat memisahkan, akhir hayat gitu ya. Nah itu hanya bisa ketika kita berprinsip, saya tuh mau memberi kebahagiaan. Ya. Dan sesuatu yang diberikan justru tidak diminta dulu. Justru tidak diminta dulu. Itu buat saya lebih memberi kesan yang dalam dibanding ketika kamu diminta dan kamu memberi. Ya, ketika kamu diminta, kamu memberi, itu tidak memberikan kesan dan pesan yang mendalam dibandingkan ketika kamu ketika kamu memberi tapi bukan karena diminta. Ya, tiba-tiba digerakkan Tuhan aja. Ya, tiba-tiba digerakkan Tuhan. Saya punya banyak teman-teman hamba Tuhan yang susah sebetulnya. Ya. Hamba Tuhan yang susah. Ada yang di Timor Leste, ada yang di NTT, ada yang di Bali. Di Bali itu bukan sesuatu yang mudah. Ya karena ya memang sebagian besar Hindu di sana dan kuat sekali. Ya dan menjadi orang Kristen juga termasuk yang minoritas di sana. Jadi saya punya teman hamba Tuhan di Bali itu. Ya misalnya saya punya ada laptop gitu, lebih ya saya kirim gitu. Nggak pernah tanya-tanya apa gitu. Kemarin juga begitu ya. Saya kok kepikiran, aduh kayaknya lama saya nggak berbagi gitu. Misalnya saya berbagi gitu. Terus dia telepon. Ya, esoknya itu dia telepon cerita apa? Pak Roni katanya. Kemarin itu saya diminta pelayanan itu jaraknya sekian puluh kilometer. Saya cuma punya uang segini. Saya tuh cuman berpikir, pokoknya saya berangkat, pulangnya entah bagaimana. Gitu ya. Pokoknya saya pelayanan, saya berangkat, pulangnya entah bagaimana. Ya. Dan seolah-olah dari kita memberi itu tepat waktunya Tuhan gitu. Ya, tepat waktunya Tuhan. Ketika dia selesai dan dia perlu dana, dia ada dana, juga dia buat pas jatuh tempo cicilan motor, dia nggak tahu mau dari mana gitu.
itu mujizat terjadi gitu. Jadi kalau kita digerakkan Tuhan itu jangan tahan-tahan, jangan lama-lama gitu. Kalau digerakkan Tuhan, ya, digerakkan Tuhan, Roh Kudus yang gerakkan itu jangan tahan-tahan. Sebab itu memang jadi jawaban doa akhirnya. Gitu. Jadi tadi yang diceritakan Yanti ya, tiba-tiba kok ada kerinduan untuk memberi begitu ya. Ya Roh Kudus bekerja. Ya Roh Kudus bekerja dengan cara-caranya dia yang kita kadang nggak ngerti. Dan ketika nggak tergerak juga, saya nggak ngasih juga, nggak ada rasa salah juga saya. Ada gitu, mau Tuhan minta ini, minta itu, minta ini. Nggak sama sekali nggak tergerak. Saya bilang aja, saya sedang digerakkan Tuhan untuk membantu yang lain. Jadi minta maaf ya, jangan sakit hati kalau kemudian saya nggak memberi gitu. Ya Tuhan punya cara lah untuk mengatur begitu. Oke, saya kembalikan ke Pastor Levi. Ya, menarik ya, ada di Kupang ya. Kita banyak 80% Kupang nih. Bagaimana Pak? Wilayah timur. Kebetulan wilayah timur kita ini di handle sama beliau Bapak Tadus sama Bu Lina. Mereka regent. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih yang pertama untuk kebenaran firman Tuhan malam ini yang membangkitkan, yang memberi kekuatan sehingga pertama kami bersama istri memberi apa yang ada pada kami terlebih dahulu, dan saya percaya bahwa Tuhan mampu melakukan bagiannya untuk memperlengkapi semua pelayanan yang ada. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, kita di sana ada ini apa Pak? Silakan Pak Tadus. Kita ada komunitas sel juga ada, lalu beberapa anak termasuk Yanti, Miram, kita ada sama-sama di Kalesa. Mereka dilayani oleh DS, diberkati oleh DS di sana untuk sama-sama dalam sel group. Secara khusus kita sama-sama ada Ana, Mira, ada Yanti, ada Yuli yang sedang KKN. Kerinduannya bahwa mereka betul-betul diubahkan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, sehingga ketika mereka selesai tidak lagi bersama-sama dengan kita di DS, mereka dipakai Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Walaupun ada banyak kebutuhan, tapi kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti yang mencukupkan. Amin. Amin. Ya. Ya Pak, jadi di sana kita ada tempat disediakan, jadi teman-teman yang perlu di sana ya mereka di sana Pak. Jadi di sana. Jadi kita mengucap syukur karena ada orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan ya. Memang sorry ya, kita ini di lingkungan terbatas ya. Saya dengar banyak sekali ya karena kebutuhan, karena ekonomi, kemudian mereka beralih gitu ya, kepercayaan lah ya dalam kutip, karena kebutuhan, dan ada yang memberi. Kalau mau dapat bantuan itu ya mereka harus melepas iman yang sekarang mereka pegang gitu, dan itu banyak terjadi, mungkin nggak hanya di Nusa Tenggara ya, di daerah timur, di Papua juga mungkin ada, karena kebutuhan ekonomi ya, kalau mau dapat bantuan ya harus beralih ya. Ini yang sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Jadi ya kita coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Kejadiannya begitu, di sana ada ya. Iya, memang di timur memang lagi sedang terjadi seperti itu Pak. Kesulitan ekonomi, lalu didesak, ya harus pindah kepercayaan, lalu bisa diberikan sesuatu atau diberikan berkat. Ya, menyedihkan. Tapi ya itu terjadi, fakta hidup begitu ya. Ya itu tadi Pak Roni, hidup ini tragis, tragedi hidup itu terjadi. Ya. Tapi saya kira malam hari ini firman itu jauh lebih kuat dari hanya sekedar tragedi hidup. Iya. Ya,
Pada akhirnya kita harus tinggalkan ya. Ya, bahwa dalam keadaan demikian jemaat yang ikut Yesus di Roma, ya luar biasa. Iya, diuji imannya. Diuji imannya. Jadi ketika kita, saya teman-teman perhatiin kalau saya tadi tulis-tulis di chat itu ketika saya mencatat sesuatu itu rupanya hal-hal yang cukup prinsipal ya. Jadi orang yang selalu mengucap syukur itu adalah coba cerna saudara. Orang yang selalu mengucap syukur bahkan dalam hal yang sekecil-kecilnya itu adalah orang yang mempersiapkan keadaan terburuk. Itu saya kira apa ya? Itu saya sering pakai kata ini sama Pak Tadus, Pak. Mengatasi segala sesuatu. Itu hal-hal itu bisa mengatasi segala sesuatu. Nah, praktis banget ya malam hari ini teman-teman. Ya. Bahwa kehidupan ini di semua level itu tidak mudah. Hanya punya beban yang berbeda-beda saja gitu. Ya. Tetapi kalau kita memiliki prinsip seperti malam hari ini, ya, yaitu selalu mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam hal yang terkecil, gitu ya, maka kita dapat, ya, kita itu mempersiapkan keadaan terburuk. Saya kira itu luar biasa, dan itu menuntun kita kepada, tadi ada beberapa poin ya, cara hidup loh, kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih? Irama hidup, lifestyle. Ketika kita mengucap syukur itu, kebetulan di Zoom ini ada beberapa petani sayur, Pak. Jadi bukan petani sapi yang bisa dijual kalau hari raya kurban gitu ya. Tapi sekarang itu petani sayur di kota besar itu, waduh, itu bisa hidroponik. Ya, karena sayur jadi namanya naik daun kan Pak Roni. Ya. Karena sayur itu daun, jadi naik daun sekarang. Daun bener. Itu luar biasa. Kalau yang penjual sapi itu naik kereta kali maksud. Nah, betul. Jadi ya saya bilang menyederhanakan hidup itu adalah salah satu gaya hidup. Tadi di bagian terakhir saya lihat ya, itu kita mensiasati hidup kita juga gitu dengan karena kita memiliki prinsip be grateful itu ya, gratefulness atau mengucap syukur, selalu senantiasa mengucap syukur. Apa tuh? Saya sering dengungkan di sini bahwa tidak banyak orang yang hidupnya tuh baik gitu. Tidak banyak orang yang hidupnya tuh beruntung. Tidak banyak gitu. Saya sampai juga sering-sering di sini Pak Roni bahwa sekalipun prestasi kita itu baik tuh belum tentu beruntung juga gitu. Belum tentu. Dan challenge atau tantangan hidup ini, aduh, kian dipersulit oleh dunia itu. Ketika kita memilih jalan untuk berkenan, gitu kan? Nah, artinya memang kita harus punya prinsip, kan begitu? Kita harus punya ketetapan hati terhadap satu kebenaran, karena itulah yang akan membuat kita merdeka, gitu kan? Membuat kita menemukan kelegaan, gitu. Ya, gitu. Teman-teman kalau ketemu Pak Roni ini, tubuhnya itu ideal, ya. Saya bisa angkat dia. Ideal itu maksudnya kerempeng kecil ya? Oh enggak. Kalau kerempeng itu kan itu Pak, kayak busung lapar kan Pak. Ini ideal. Jadi karena beliau olahraga, ya, beliau masih waktu diskusi terakhir masih rutin lari, ya, lari, dan larinya bukan. Yang penting bukan lari dari kenyataan ya. Iya, bukan lari dari kenyataan. Ya. Tapi lari karena ya mengucap syukur tadi ya, salah satu bukti bahwa kita mengucap syukur itu adalah tubuh yang kita diberikan ini. Ya, kita jaga baik ya. Kita jaga.
Siapa yang malas olahraga? Nah, coba ini di Dalek ada nggak Pak? Ya, program olahraga sehat. Belum ada tuh. Belum ada. Nah ini malam hari ini saya kira praktis sekali. Ya, daripada main TikTok. Udah. Ya, saya selalu ajar orang push up Pak Roni. Ya, push up kalau lagi. Good. Push up gitu. Ya. Tapi teman-teman dengar tadi, pagi-pagi beliau tinggal makan apa? Sayur dan telur. Wah. Sayur kadang-kadang orang buang loh kalau di Kupang ya. Iya, sudah kebanyakan. Atau bisa tanam. Iya. Iya. Karena gini kan, prinsip ini kan harus ini ya Pak. Prinsip ini tuh harus menjadi habits ya, harus jadi gitu loh. Iya. Ini ya gitu. Tadi coba bayangkan ya, ya memang sangat detail ya. Jalan ke warung kopi ketemu seorang anak yang main apa? Ya itu apa sih yang TikTok itu ya? Mira tadi tahu apa namanya? Lato-lato. Oh, lato. Iya, saya nggak punya malah itu. Waduh, luar biasa. Jangan-jangan itu kita punya itu. Iya, apa? Jadi peka kan, kepekaan itu sangat kepekaan itu muncul ketika itu dijadikan menjadi kebiasaan gitu ya. Dan nggak mungkin jadi kebiasaan kalau, nah coba apa yang paling rutin kita lakukan coba? Makan. Jadi lihatlah dari cara makan. Tidur, lihatlah dari cara tidur. Ya, kita kan selalu beraktivitas. Lihatlah dari cara kita beraktivitas gitu. Jadi saya kira ini nyambung nih sebenarnya dengan ini kita belum pernah sampai ke ke pembahasan sepraktis ini Pak Roni ya. Ya, kita selalu kita pada dasarnya misalnya di bagian saya itu selalu mengajarkan bahwa ya yaitu Tuhan, aku rela mengosongkan bejana, tapi kita mengosongkan tapi makan semakin banyak. Ya coba ya. Tapi coba kalau bilang Tuhan, aku rela mengosongkan bejana. Oke, besok pagi sayur ya. Sayur sama telur 1. Ya, kan gitu. Yanti kayaknya tersinggung sekali ini ya. Itu saya kira, ya teman-teman saya ceritain juga ya, saya itu ya minum jus sayur setiap pagi dan ya, makan jam 2, jam 3. Tidak ada makan di tengah-tengahnya. Nah ya, tapi sekalipun begitu badan masih kurang seperti Pak Ron ini. Jadi harus olahraga saya yang kurang kayaknya ya. Saya cuman beliau ini bisa 5 kilo katanya, 5 kilo 10K 5 kilo 10 kilo ya Pak, kilometer ya. Iya, masih begitu. Jadi ada juga saya yang badannya ya itu dia masih bisa lari sejauh itu ya. Saya berenang aja kalau ada, nah tidak setiap hari juga. Jadi hanya kalau banjir ya. Hanya kalau banjir ya. Ada yang luar biasa saudara ya. Kebayang ya hal-hal seolah-olah biasa seperti ini tapi rupanya jadi prinsip gitu, jadi prinsip. Dan saya kira nih ya, dari sudut pandang saya ya, ketika kita bilang mengosongkan diri, menyangkal diri ya, tadi udah mulai dengan kata saya kira pembahasannya bakal berat karena udah ngomong martir dan salib tadi ya. Karena digiring sama Mira kan, Stefanus. Tapi jadi semakin praktis malah teman-teman. Jadi kalau kita bilang kita nih mengosongkan diri, menyangkal diri, sebenarnya hal-hal yang sangat praktis seperti yang kita lihat hari ini dengan kata kunci mengucap syukur. Itu mengucap syukurlah dengan pertama tubuh yang kita diberi ini, kemudian ya bagaimana caranya? Ya irama gaya hidup nih. Betul, ya, betul. Gaya hidup. Jadi kalau bicara itu, Pak Hens, nggak bisa tubuh kita sehat itu berdoa minta mujizat supaya sehat terus, itu nggak bisa. Karena hukumnya udah disiapin. Kan hukumnya Tuhan sudah tetapkan gitu. Tuhan nggak akan membuat hukumnya jadi membuat sulit dimengerti gitu. Iya. Ya, jadi kalau kita misalnya belajar, akhirnya kita belajar bagaimana fisik tubuh kita itu metabolismenya itu ada aturannya gitu. Dan itu berlaku untuk semua.
Bukan kalau orang Kristen metabolismenya beda gitu. Ya sama, semua sama. Bahwa misalnya karbohidrat yang kita makan itu, jadi tubuh kita itu, ini sedikit aja mengenai kesehatan. Jadi tubuh kita ini kan sumber energinya atau bahan bakarnya dua. Ya, bahan bakarnya dua, yaitu glukosa dan lemak. Dua ini bahan bakarnya. Nah, yang dibakar duluan itu glukosa. Lemak itu dibakar setelah glukosanya ini dalam tanda kutip ya habis gitu. Ya, glukosanya ini cepat sekali habis. Mungkin kalau dalam beberapa praktis ya, hal yang praktis itu 30 menit pertama itu glukosa yang dipakai. Lewat 30 menit pertama itu mulai cadangan lemak yang dipakai. Sehingga kalau orang olahraganya itu hanya sebentar, kok saya nggak berkurang ya berat badannya, ya karena cuman gulanya yang dipakai waktu olahraga. Setelah 30 menit, makanya orang-orang pelari jarak jauh yang larinya sudah sampai 1 jam, 2 jam, maraton kan udah 2 jam lewat. Nggak ada tuh orang maraton yang orangnya gemuk-gemuk, kan nggak ada. Karena lemaknya udah dibakar, habis gitu. Nggak hanya gulanya. Ya itu apa namanya, hal-hal sederhana yang kita mesti pelajari karena kita diberi hikmat. Oh gitu ya. Oh, maka kita harus belajar bagaimana ini kalau mau berat badannya kurang ya harus defisit kalori. Kalorinya jangan sampai larinya 5 menit kebakar misalnya 100 kalori, makan nasi uduk 3 piring 900 kalori gitu. Jadi kalori yang keluar sama kalori yang masuk lebih banyak yang masuk, ya gimana mau berkurang gitu kan. Itu praktis. Asnat dengar toh? Benar, iya. Gimana mau nyentuh lemak, wong glukosanya numpuk gitu ya. Ya itu, saya rasanya itu Pak Roni, itu punya implikasi yang direct gitu loh, langsung gitu, langsung ya. Terutama saat pandemi kemarin kan, itu kan ceritanya saat sebelum pandemi sih kami udah mulai itu sebenarnya. Tanam sayur hidroponik, jadi bisa tanam di rumah ceritanya. Betul, hidroponik. Jadi sayur yang kita jus itu adalah dari yang ditanam di rumah gitu. Ya gitu teman-teman. Silakan, Pastor. Ya. Sebentar, saya kira. Tapi tadi ada loh ya, ada pertanyaan saya udah capture di di WhatsApp grup ya. Ada ya. Jadi jadi gini. Oke, saya sekalian nyerempet ke ini ya. Karena ini kita perlu pilot project, Pak. Perlu model dan saya kira mungkin Pak Tadus bisa organize teman-teman. Menarik loh. Ya, jadi dari ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu saya bersyukur gitu ya. Saya mengucap syukur karena saya sudah berhasil untuk gitu. Yanti udah mulai senyum-senyum. Saya sudah berhasil untuk sarapan sayur dan telur saja setiap hari. Ya, dan kemudian ya kan begitu, artinya kalau kita takarannya dikurangi kan pasti takarannya kan menjadi lebih. Berarti bisa bagi ke orang toh gitu. Tapi jangan sampai orang yang kita di sebelah kita tuh jadi dia yang berlebihan, jangan. Dia malah kita jadi masalah buat dia. Menciptakan masalah ya. Iya, terus ini Pak ini nih kan kita di sini setiap hari Rabu tuh Pak Roni ada tema tetap namanya arti kehadiran Tuhan ya, AKT ya, arti kehadiran Tuhan gitu ya. Jadi tubuh kita ini kan bait Allah gitu. Tubuh ini bait Allah. Padahal pas datang doa gitu belum mandi. Belum. Terus ya ini contoh sederhana, nggak mungkin loh teman-teman, nggak mungkin. Coba istilahnya ya, diletakkan dalam satu ini gitu ya. Itu pasti ada sesuatu di situ ya. Ketika kita itu datang, nah ini tadi tuh saya terbersit nih Pak Roni. Kita belum pernah, udah punya jam doa, udah menara doa, udah
Sel grup ada. Belum ada hari puasa, belum ada. Belum ada. Nah, ini saya kira bagus nih Pastor kalau kita punya di grup ya. Ini gitu. Kapan hari kita puasa? Ya. Ya. Saudara kita seberang Senin Kamis. Kita apa ya? Nggak punya gitu. Biasanya saya tanya Asnat dulu sama Elsa, Pak. Ayo. Oh ya, mereka penjaga pintu ini mungkin. Ah iya. Ibu Penatua dengan Ibu Diaken ini. Oke. Itu saya kira memang harus ada itu benar-benar harus jadi irama hidup yang real gitu. Itu terasa loh, itu terasa. Kita batasi makanan, kita itu buat bugar gitu ya. Raga kita itu jadi bugar, itu beda. Kita seperti sedang mempersiapkan diri untuk diangkat gitu. Itu terasa begitu. Tapi sekalipun demikian itu, jangan sampai kita seperti orang Farisi, bagian luarnya dicuci, bagian dalamnya kotor. Tapi kan kalau sudah di sini kan tiap hari disikat di sini, apa nggak mengkilat? Cuman kan orang nggak lihat kalau mengkilat di dalam. Nah ini ternyata luarnya dulu ya. Nah ini ada Mas Roni sekarang ini untuk sikat bagian luar. Ini kayaknya Pak Tadus yang paling kena malam ini. Oke, itu saja dulu, Pastor. Ya gimana Pak? Ron masih ada mau ditambahkan atau gimana? Cukup nanti ya. Bicara NTT, saya dulu ke sana itu ada daerah-daerah yang memang sulit sekali air. Jadi tolong bisa dilihat lagi apakah memang solusinya itu pompa air misalnya gitu ya. Apakah solusinya hanya pompa air atau ada solusi lain yang lebih bisa merata gitu ya. Sebab pompa air ternyata mahal sekali. Sehingga nggak bisa dinikmati, begitu sudah bikin satu di situ, yang menikmati sangat sedikit orang di situ aja. Tidak bisa